Jadi di sini akan saya jelaskan terkait materi pengenalan iman kepada para nabi. Sebelum masuk ke materi, alangkah kita baiknya kalau kita kenal ya, apakah itu nabi dan rasul. Kira-kira berada di rukun iman yang keberapa? Tiga Pak. Yang keempat. Yang pertama rukun iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab. Nah, ini sebelum masuk ke pembahasan, rasul itu ada berapa? Nabi itu yang wajib kita ketahui ada 25. Ada 25. Nah itu pun ada diperinci lagi mana nabi-nabi yang dikhususkan atau nabi yang mendapatkan julukan ulul azmi. Nabi yang di situ apresiasinya adalah dia diuji dengan sesuatu yang berat, tapi dia mampu mengatasinya dengan rasa sabar. Ya ada gimana? 5. Ada 5. Oh iya, ulul azmi ada 5. 5. Jadi bisa menyebutkan nama-nama nabi ke 25? Nabi Muhammad. Bisa? Hafal ya? Saya yakin Manu sudah pakai. Di sini Nabi Muhammad Rasul. Kita harus tahu definisi daripada Rasul itu seperti apa. Rasul itu apa? Ada yang sudah tahu? Bisa. Secara detail perbedaan antara Nabi dan Rasul itu apa? Apa yang saya tunjuk? Belum tahu Pak. Perbedaan Nabi dan Rasul. Kalau Nabi itu risalahnya untuk diri sendiri. Gimana? Ulangi. Kalau Nabi itu risalahnya itu menyampaikan kepada diri sendiri. Ngapain menyampaikan diri sendiri? Kalau Rasul itu kepada diri sendiri dan umatnya. Baik ya. Jadi perbedaan antara Nabi dan Rasul adalah kalau Nabi itu mendapatkan wahyu, itu tidak wajib untuk disebarkan kepada umatnya. Sedangkan untuk Rasul itu untuk dirinya sendiri dan juga kepada umat. Itu perbedaan antara Nabi dan Rasul. Seperti itu. Nah, Rasul itu artinya adalah utusan, kasih seperti itu. Selanjutnya di sini sudah paham ya? Untuk materinya termasuk. Belum Pak. Wah ini nanti di absen belakangan ya. Sudah paham dari yang sudah saya jelaskan tadi? Siapa? Rasul. Nah, Rasul itu Nabi itu tidak ada yang perempuan, adanya lagi. Maka laki-laki itu juga. Perempuan juga hebat, tapi ranahnya sendiri. Membahas tentang ulul azmi sekarang. Ulul azmi itu ada 5 orang. Yang pertama Nabi Nuh, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Musa, keempat Isa, yang terakhir Nabi Muhammad. Terus ada nabi-nabi juga yang dikhususkan dia mendapatkan kitab. Yaitu ada 4 nabi. Yang siapa yang pertama? Musa. Kitabnya apa namanya? Taurat. Terus Isa, Daud, Isa, Muhammad. Ini kita juga harus mengenal ya. Harus mengenal siapa Rasul itu dan tugasnya seperti apa. Jadi tugas daripada Nabi dan Rasul itu ini nama bu'itsu liutammima memang makarimal. Jadi Rasul itu diutus oleh Allah ke bumi ya, tujuannya adalah untuk menyempurnakan akhlak. Nah, akhlak yang seperti apa? Akhlak yang karimah, akhlak yang mulia, akhlak yang baik. Seperti itu. Jadi kok misalnya kita sendiri itu kan, kok tidak memiliki akhlak yang baik, lantas kita meniru siapa? Sedangkan kita itu mengaku sebagai ahlus sunnah wal jamaah. Sedangkan definisi sunnah itu adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi. Gitu? Itu sunnah atau hadis atau sunnah.
Nah, kalau kita tidak ikut, maka kita ikut siapa? Nah, itu perlu kita tanyakan sendiri terkait ucapan, terkait tingkah laku, terkait pemikiran dan lain sebagainya. Terus membahas tentang sedikit dari mukjizat para nabi. Mukjizat Nabi Muhammad yang paling besar adalah Al-Quran. Terus sebutkan mukjizat dari Nabi Musa. Ada yang tahu? Membelah lautan. Membelah lautan. Terus tongkatnya jadi tongkatnya pedi jadi. Tongkatnya pedi jadi. Gimana? Oh ya silakan. Oh ini share apa? Terus Nabi Sulaiman, mukjizatnya bahasa jin, bisa bahasa malaikat, bisa apa lagi? Bahasa semut, bahasa Suryani bisa nggak? Oh pasti bisa, saya yakin bisa. Bahasa Suryani. Kola apa kola? Lalu ada juga yaitu bisa menaiki awan, ya. Awan hitam. Nabi Sulaiman juga menjadi king of the king, yaitu raja. Nah, kira-kira ini membahas tentang Nabi Sulaiman. Tahu nggak yang melatar belakang kenapa Nabi Sulaiman itu menjadi orang yang hebat? Karena nabi Pak. Kalau di sini bukan King Sulaiman, tapi King Kang Sulaiman. Jadi Nabi Sulaiman itu ditanya oleh Allah sejarahnya, Sulaiman, kira-kira kamu itu tak kasih pilihan, yaitu berupa satu ilmu, yang kedua tahta, yang ketiga adalah kedudukan. Kedudukan dan juga rasa benda. Nah, ternyata Nabi Sulaiman memilih ilmu pengetahuan karena ilmu pengetahuan itu adalah jaminan daripada tareknya rezeki kepada diri kita. Apa dalilnya? Yaitu Al-Quran, yarfa'illahu alladziina aamanu walladziina utul ilma darajat. Jadi janjinya Allah ketika kita mengagungkan sebuah ilmu, maka kita akan diangkat oleh Allah derajatnya melalui ilmu tersebut. Contoh kecil, kita hidup di dunia ini itu butuh sekali yang namanya ilmu pengetahuan. Buktinya adalah kita orang yang biasa tidak biasa kuli saja. Kalau kita mencoba kuli, itu pasti akan merasa kesulitan. Berarti kuli itu butuh yang namanya ilmu, walaupun kecil, tapi kita tidak boleh. Itu ya sedikit kecil. Oke, sudah paham dari sini? Selanjutnya, maka saya akan membagi kelompok terkait tugas yang akan teman-teman sekalian dikerjakan. Mari buka HP-nya masing-masing. Saya kirim. Pak, boleh bawa HP Pak? Boleh. Ini sekarang terus kurikulum merdeka, nggak apa-apa. Ayo buka HP-nya. Saya dulu. Benar Pak. Harus tidak benar Pak. Karena kita jadi satu di sana, yuk. Ya. Ya. Sebenarnya kok. Di sini saya membagi menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10 anak. Ya, berarti saya membagi menjadi 5 kelompok, yaitu per anak 2 orang. Masing-masing akan memiliki tugas masing-masing untuk maju presentasi ke depan. Jelas? Di situ nanti, sudah saya buka. Di situ teman-teman sekalian memilih dari salah satu kotak. Ya. Nanti saya tentukan kelompoknya, ini kelompok 1. Nanti Angga sama
ada Pak, kok udah jadi Pak? Loh, apa ini Pak tadi? itu dalil makhluk kita ini. Wah ini kayaknya itu nggak bisa dibuka. Nggak ada internet itu loh Pak. Tak, semuanya Pak, tak, semuanya Pak. Bos Pak. Dulu kami dapat di sekolah Pak. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jangan sekolah kamu Pak. Ayo pilih nomor berapa? Nomor 7. Siapa saja nama-nama Nabi Ulul Azmi nanti bisa maju ke depan. Selanjutnya nomor berapa? Nomor 6. Jelaskan pengertian iman. Nah, tadi ada pembahasan iman kepada Rasulullah. Ini sudah tahu iman itu seperti apa. Selanjutnya nomor 3. 1 Pak. 1. Sebutkan nomor yang dimiliki Nabi Musa. Selanjutnya Nomor 9 Pak. Sudah. Paling kita Pak. sebutkan dalil yang menunjukkan tugas Nabi dan Rasul. Salah. Lanjut. Nomor 3. Nomor 3. Al-Quran merupakan kepercayaan yang diberikan kepada siapa? Selanjutnya 10 Pak. 10. Belum nomor 10. Sebutkan sifat wajib yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul. Sangat mudah sekali. Ya, ada 4. Ya, saya jelaskan di awal, nanti kamu mengulangi. Yang pertama adalah sidik, amanah, tabligh, dan fauqah. Apa? Untuk nama sifat mukhalnya itu juga ada kebalikan juga. Baca. Baca nomor berapa? 5. Tuliskan nama-nama 25. Pakai. Kamu sendiri ya. Terus. Apa? 8. Nomor 8. Sebutkan sifat mustahil bagi para nabi dan rasul. Jadi sifat kebalikan dari sifat wajib yang dipilih sama ulum tadi. Angga. Nomor 2. Jelaskan arti mukjizat. Ini Fendi nomor berapa? 4 Pak. Nomor 4. Siap menyampaikan. Biasanya sifat saya Nabi dulu. Silakan saya kasih waktu 1 menit. Saya yakin sudah bisa. Yang siap boleh maju. Nanti saya apresiasi. Ya, silakan maju. Apresiasinya apa? Ayo maju dulu. Itu rahasia. Ayo. Silakan maju. Yang sudah siap. Ayo masuk masa. Tulis Pak, di papan semua Pak. Ya, ditulis Bapak. Berarti aku nulis. Begitu. Pak, saya tahu Pak. Coba ini dulu ada yang masuk. Pak, sekarang saya nulis yang lain boleh masuk Pak. Oh iya, silakan. Ini bisa ditulis, yang lain masuk. Ini maju. Ya, ya, masuk. Pada 5 yang pertama suka 5. Nah, dulu satu. Kalau sini kok kan bisa dari mana ya, Pak? Asli yang pertama Nabi Musa. Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Muhammad. Nabi dan Nabi Ibrahim. Ya, maju. Jelaskan pengertian iman. Iman adalah percaya. Saya artinya akidah yang
empat ya. Lanjut. Bagus sekali. Ini pintu-pintu berikutnya. Jika itu merupakan zat yang diberikan kepada Nabi kita semua sebagai umat muslim, yaitu Nabi Muhammad SAW. Jadi Al-Quran itu diberikan kebenaran pada Nabi Muhammad SAW. Silakan. Selanjutnya. Sifat wajib dan rasul, sifat wajib nabi dan rasul ada empat. Satu, sidik, Artinya. benar. Terus. Dua, tablet. Terus. Tiga, Tablet artinya. menyampaikan. Terus. Tiga, amanah. Amanah dapat percaya. Terakhir. Amanah. Tegas. Bagus. Nah ini nama-nama nabi ya, 25 nabi yang sudah dituliskan oleh saudara Fasya. Nah ini luar biasa, luar biasa ini. Yang terakhir, Memberikan sifat mustahil bagi Nabi dan Rasul yang pertama yaitu hidup, artinya bohong. Kedua, khianat, artinya pengkhianat. Ketiga, kitman, tidak menyampaikan kebenaran. Dan empat, belajar, artinya kekerasan. ya, jadi ada 4 dari sifat mustahil Rasul. Yang pertama adalah hidup, yaitu orang yang suka berbohong. Jadi nabi itu tidak boleh bohong. Yang kedua adalah khianat. Jadi dia tidak amanah ketika diberikan sebuah amanah atau tanggung jawab. Yang ketiga ada kitman. Itu tidak bisa menyampaikan sesuatu sesuai dari perintah dari Allah. Artinya dia tidak menyampaikan sesuatu yang sesuai. Terus yang terakhir adalah belajar. Terus setelah terakhir Mas Angga. Arti dari mukjizat adalah perkara yang luar biasa yang diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Jadi pengertian mukjizat adalah sesuatu yang luar biasa yang tidak dimiliki oleh orang lain kecuali yang diberikan oleh Allah. Dan itu diberikan kepada Rasul. Jangan bilang di intinya semuanya itu bisa mendapatkan sebuah keistimewaan, termasuk dari kita semua. Dengan dasar layas paul itu dan layas paul ilah. Jadi tidak bisa orang itu memberikan berbuat manfaat, memberikan pertolongan kepada orang lain kecuali atas izin. Semuanya itu bisa memberikan pertolongan ke orang lain atas izin, khususnya para nabi dan rasul. Kalau kejadian istimewa seperti orang biasa namanya, kalau tadi kepada nabi namanya mukjizat, kalau ke orang lain karomah. Jadi di sini teman-teman semuanya nilainya 100 semua ya. Apresiasinya cukup sampai sini ya. Bang, terima kasih. Sebelum diakhiri, saya akan dulu. Sudah masuk semua ya? Oke, untuk materi kali ini, ayo mari kita semua berdoa dipimpin oleh Mas Togar. Sebelum kita pulang, maka kita berdoa agar nanti kita saling bernyanyi dan berdoa mengenai. Amin. Baik, terima kasih. Cukup sekian dari saya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih.